Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Teknik Fungsional Lingkup BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para pejabat administrator dan pengawas Lingkup BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Widyaswara Lingkup BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbahagia Bapak Ibu peserta diklat jabatan fungsional analis SDM Lingkup Pemprov Nusa Tenggara Timur. Izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang kami semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Laporan panitia penyelenggara. Laporan pembukaan kegiatan pelatihan jabatan fungsional analis sumber daya manusia teratur lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Yang kami hormati
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat struktural lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami pihak penyelenggara, narasumber, peserta kegiatan pelatihan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, undangan dan hadirin sekalian. Selamat pagi, salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat dan walafiat untuk dapat mengikuti acara pembukaan ini. Sehubungan dengan kegiatan ini, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, dan yang kedua Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia, dan juga Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah merancang tugas jabatan analis SDM aparatur, yaitu melakukan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi organisasi. Adapun sasarannya ditujukan kepada pertama, khusus untuk para pejabat fungsional analis sumber daya manusia aparatur yang beberapa tahun lalu disetarakan dari jabatan pengawas ataupun administrator. Yang kedua, Bapak Ibu para analis kepegawaian dan juga pengelola kepegawaian, khususnya Kasubag Umum dan Kepegawaian yang berkaitan atau yang berkorelasi dalam bekerja terkait dengan pengembangan SDM, hingga ada pengelola kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah, dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dari lingkungan hidup, dari hutan. Target peserta 30 orang yang sudah hadir terpantau 22 atau 23. Peserta yang lain sudah terkonfirmasi dan akan menyusul. Yang ketiga, kurikulum pelaksanaan orientasi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka kegiatan orientasi ini akan dilaksanakan dalam 20 materi pembelajaran dengan total 54 jam pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Yang keempat, waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu kegiatan berlangsung selama 6 hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Mei sampai 18 Mei 2024. Tempat di kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, tenaga pengajar narasumber terdiri dari yang pertama narasumber dari BPM Pusat, 3 orang narasumber dari pagi sudah hadir. Mereka dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, tenaga pengajar narasumber yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari pejabat struktural maupun Bapak Ibu Bidang Suara. Yang ketujuh, biaya yang digunakan dalam kegiatan ini bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui BPA
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Terakhir untuk demikian rapat ini disampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan 13 Mei 2024 Kepala Bidang Kompetensi Teknis Fungsional selaku Ketua Panitia Penyelenggara pelatihan doa hasil. Sambutan dari Kepala Badan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka pelatihan jabatan fungsional analis SDM aparatur Kritik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator pengawas lingkup BPSDM Provinsi NTT, Bapak Ibu pejabat fungsional video suara yang hari ini hadir cukup lengkap, sehingga mungkin ada sedikit lowong untuk pelatihan lainnya. Dan Bapak Ibu pendidik ataupun pelatih yang hadir, yang saya kasihi, teman-teman penyelenggara dan peserta diklat untuk analis SDM operator. Salam sejahtera untuk kita semua. Di awal pertemuan ini patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan untuk berkarya, termasuk hari ini. Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur bisa hadir di BPSDM Provinsi NTT. Kalau saya lihat jumlah ini dan jabatan fungsional 5 orang, kebanyakan dari badan kepegawaian daerah. Sebagian adalah pengangkatan tim passing atau awal, tapi sebagian adalah penyetaraan. Jadi ketika penyetaraan itu di antara Bapak Ibu yang mengambil jabatan fungsional ini, semua jabatan fungsional telah diatur dalam Permen RB dan menurut saya masing-masing jabatan fungsional dengan kekhususannya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu patut bersyukur karena Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat pelatihan ini. Tidak semua pelatihan disetujui oleh penyelenggara. Kalau pelatihan ini disetujui, itu artinya Bapak Ibu mendapat pelatihan khusus. Saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, Bapak Ibu pendidik, pelatih khususnya yang dari BKN, walaupun hari ini belum hadir, bergabung bersama kita di acara pembukaan, yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi, memberikan pikiran dan gagasan dalam rangka tata kelola birokrasi di Nusa Tenggara Timur. Kita sadari tantangan utama birokrasi saat ini, yakni bagaimana birokrasi beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini kita sedang berada dalam sebuah era pembangunan, di mana tuntutan untuk mengedepankan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Semangat pemerintah pasti mengalami lompatan hebat. Artinya setiap aparatur sipil negara sudah saatnya memiliki kemampuan untuk menerjemahkan tema pembangunan ke dalam ruang-ruang lingkup jabatannya. Dengan itu setiap ASN dapat memberikan nilai seturut wewenang jabatannya untuk menguatkan posisi pemerintah dalam mencapai titik maksimal indikator pembangunan daerah. Saya berharap setiap pejabat fungsional analis SDM aparatur yang sudah cukup akrab dengan tugas pokok jabatannya dibutuhkan ini dan menempatkan diri secara tepat pada ruang kebutuhan layanan birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan mewujudkan reformasi birokrasi. Saya yakin bagi yang di depan saya, kurang lebih penyertaan 1 tahun lebih atau 2 tahun ya, sudah memahami jabatan fungsional dimaksud. Karena jika Bapak Ibu memahami tupoksi, saya yakin Bapak Ibu akan bekerja pada realnya. Karena kita mesti mulai dulu dari memahami tupoksi. Dan hari ini Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu diundang untuk hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara jabatan fungsional, analis SDM aparatur sudah sejatinya menjadi bukan hanya pelengkap sebuah struktur birokrasi, tetapi menjadi entitas dan daya guna yang menyangkut kesenjangan nilai-nilai yang publik. Pemerintah Nusa Tenggara Timur sudah berada di lintasan pembangunan yang tepat utama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM demi mewujudkan reformasi birokrasi. Ketika saya bergabung di BPSDMD, saya lihat 1 tahun yang lalu BPSDMD cukup gencar melakukan pengembangan kompetensi SDM. Namun, sesuai peminat ini belum banyak. Kenapa? Karena supervisor perlu sadar bahwa meningkatkan kompetensi diri penting. Dalam setiap pelatihan ada merawat ceramah atau bentuknya seminar workshop dan juga BPSDM. Kalau jumlahnya di atas 1000-an, menurut saya satu pencapaian yang baik. Ketika belakang saya berdiskusi dengan Pak Kabit dan Pak Kabar sebelum saya, Pak Budi, jumlahnya menurun. Padahal setiap aparatur sipil negara harus mendapat peningkatan kompetensi. Sudah disiapkan tapi tidak sadar. Nah, kesadaran ini harus dibangun. Dan ini peran Bapak Ibu sebagai analis SDM aparatur. Ada satu jabatan fungsional, analis pengembangan kompetensi. Namun untuk Nusa Tenggara Timur kita belum punya. Sehingga di tangan Bapak Ibu saya ajak. Dan saya minta Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, peran ini Bapak Ibu harus ambil. Karena ini menentukan ke depan satu organisasi di mana yang ini rata-rata dan DPD dan BPSDMD. Karena anggarannya kalau cukup banyak sebenarnya saya pengen untuk setiap pasukan pegawai umum mengikutinya. Ada beberapa yang kami undang, terima kasih yang sudah hadir. Karena itu Bapak Ibu sedang berada di lintasan yang menurut saya sudah tepat. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Saya berharap diklat ini menjadi kesempatan terbaik untuk menentukan solusi dari masalah yang saudara-saudara hadapi selama menjabat sebagai pejabat fungsional analis SDM aparatur. Rapikan cara berpikir seorang pembelajar dan raihlah nilai utama dari setiap kegiatan. Karena setiap penempatan mahasiswa di lembaga BPSDMD Provinsi NTT ini senantiasa bertitik tolak dari kemauan untuk menjaga ASN tidak mengalami degradasi nilai-nilai layanan publik. Untuk itu kami mengkolaborasi tepat sumber daya pendidik pelatih yang berkompeten dari BKN, dari BPSDMD Provinsi NTT, serta instansi yang relevan tugasnya dengan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, saya membuka pelatihan, pendidikan dan pelatihan bagi analis SDM aparatur lingkup pemerintah Provinsi NTT hari ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Maka berakhirlah acara ini pembukaan pelatihan jabatan fungsional analis SDM aparatur lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari tempat ini
kami menyampaikan terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada panitia.